warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani dengan NPM 2514071003. Nah, di sini saya akan membuat tugas besar rangkaian listrik dan elektronika. Ikutin terus ya. Baiklah, di sini saya akan merangkai rangkaian pertama, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Untuk skematiknya seperti ini. Oke, yang pertama saya akan mengukur arus AC yang dikeluarkan oleh rangkaiannya. Arus yang dikeluarkan itu ada di 42,2. Kemudian lanjut kita merangkai. Yang pertama kita tambahkan dioda di sini. Kemudian kapasitor di samping kaki dioda. Dan kita jumper dari kaki kapasitor ke ground. Lalu kita taruh LED di resistor di sembarang tempat. Dan LED di samping resistor. Kemudian kita jumper lagi dari kaki resistor ke kaki dioda. Kemudian jumper lagi dari LED, dari kaki LED ke ground. Nah, kemudian bila rangkaiannya sudah benar, dia akan menyala. Lalu saya akan mengukur arus DC yang ada. Oke, bisa dilihat yang dapatkan itu 11,5 volt DC. Karena kenapa? Karena kapasitor bukan hanya penyimpan arus, tetapi dia meningkatkan arus. Kemudian step selanjutnya saya akan men-timer berapa lama LED ini akan menyala. 1, 2, 3. Oke, yang didapat adalah 44 detik,79. Baiklah, untuk rangkaian kedua yaitu potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Untuk skematiknya seperti ini. Nah, jadi selanjutnya saya tidak mengubah rangkaian yang pertama karena rangkaian itu akan digunakan sampai rangkaian kelima. Jadi kita mengubah ground dari kaki dioda ke arus positif. Kemudian dari kaki kapasitor ke ground sebelah sini. Kemudian selanjutnya di sini ada variabel resistor atau potensiometer. Nah, di sini ada input dan
output, kemudian ada ground. Kemudian kita pasang di sini. Untuk inputnya kita jumper dari sini ke sebelah sini. Kemudian untuk outputnya, untuk groundnya kita jumper dari sebelah sini ke samping. Nah, lalu kemudian kita untuk skematiknya di sini kan ada menggunakan resistor dan LED. Kita langsung saja pasang resistornya di sebelah sini dan LED-nya jangan lupa yang panjang ini yang positif. Kita pasang, lalu kita gunakan kabel jumper ini ke groundnya potensio. Lalu kita jumper lagi dari kaki LED ke ground. Lalu kita colokkan. Nah, jika jika rangkaiannya berhasil, maka LED-nya akan menyala. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur dari potensiometer dari 0 derajat, 45 derajat, kemudian 90 derajat. Kita ukur di arus DC. Jadi kita cabut. Kita ukur dari 0 derajat. Arus yang kita dapat berada di 3, arus yang kita dapat berada di 2,0. Kemudian di 45 derajat kita dapat di 0,3. Kemudian di 90 derajat kita dapat di 0,04. Kemudian kita coba lagi, kita hubungkan, dan kita putar dari 0 derajat. Ini kenapa dia masih menyala ketika keadaan 0 derajat, karena ada kapasitor di dalam rangkaiannya. Kemudian 45 derajat dan 90 derajat. Sip. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu transistor sebagai sampler otomatis. Untuk skematiknya seperti ini. Jadi kita menggunakan transistor sebagai sampler otomatis. Jadi langsung saja. Yang pertama, di sini saya tidak mengubah rangkaian yang dari rangkaian pertama karena ini sama seperti untuk rangkaian selanjutnya. Langsung saja kita jumper dari sini dan di sini. Kemudian kita jumper lagi dari samping kaki kapasitor ke ground. Kemudian
kita pasang resistor di sebelah sini. Dan di samping resistor kita pasang LED. Kemudian kita pakai transistor. Transistor ini ada 3 bagian. Di sini ada basis, kolektor, dan emitter. Ini biar mudah menghafalnya pakai B, C, dan E. Oke, langsung saja kita pasang. Kemudian kita jumper dari basis ke ground, kemudian dari ke kolektor ke LED, dan dari kemudian kita pasang resistornya lagi di bawah sini. Dari samping ke resistor ke emitter. Nah, kemudian kita jumper lagi dari kaki kapasitor, kaki resistor ke kaki resistor. Nah, bila rangkaiannya berhasil, maka lampu LED-nya menyala dengan terang. Ya, belum dicolok, kita colok. Nah, selanjutnya kita akan menguji bahwa transistor ini apakah bisa menjadi saklar otomatis. Langsung saja kita salah. Nah, tersebut. Kemudian kita tes menggunakan jari seperti ini. Nah, ini jadi transistor ini bisa menjadi saklar otomatis karena bila ditekan seperti ini dia menyala. Untuk rangkaian keempat, kita akan merangkai rakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Untuk skematiknya seperti ini. Langsung saja kita pakai dioda, lalu kapasitor samping dioda, dan kita jumper di samping resistor ke ground. Lalu dari samping kaki dioda ke ground sebelah sini. Lalu kita jumper lagi dari samping kaki dioda ini ke sebelah sini. Nah, kemudian kita akan merakit regulator 7805. Kenapa 7805? Karena untuk kode 78 sendiri itu merupakan arus positif, kalau 79 itu negatif. Jadi untuk arusnya itu ada 7805. Nah, arusnya itu adalah 05. Kita pasang di sebelah sini. Oh iya. Nah, di sini ada input, sini ground, kemudian di sini ada output. Langsung saja kita untuk inputnya kita pasang di sebelah sini, dan ground sebelah sini. Kemudian kita pakai USB di sebelah sini, dan untuk outputnya
kita hubungkan ke USB-nya dan kita jumper dari sini ke sini. Nah, kemudian kita ukur arus dari input ke kapasitor. Input ke sini dan kapasitor. Nah, kita dapat arus di 14,6. Kemudian kita ukur dari output ke USB. Nah, dikarenakan ini USB-nya error atau bermasalah, kita langsung ukur saja dari kabelnya. Nah, kita dapat di 4,9. Mungkin itu saja rangkaian yang keempat. Next. Kita untuk selanjutnya kita akan merangkai rangkaian yang kelima, yaitu pengukuran arus pada LED menggunakan regulator dan tidak menggunakan regulator. Untuk skematiknya seperti ini. Nah, kita tidak menggunakan regulator ya, kita pakai skematik yang ini. Jadi langsung saja. Yang pertama, ini rangkaian tidak saya ubah karena ini seperti rangkaian pertama. Jadi langsung saja kita hubungkan ke sini, kemudian sini, lalu kita pakai resistor dengan ukuran 220 ohm. Kita pasang di sini. Kemudian kita pakai LED warna hijau. Pasangkan di samping kaki resistor. Kemudian kita jumper dari sebelah sini ke kaki resistor. Kemudian jumper lagi dari samping LED ke sebelah sini. Nah, ini berhasil ya. Kemudian kita ukur dari input LED dengan ke arah DC ya. Jadi kita ukur balik. Jadi kita dapat di stabilnya di 15,1 volt DC. Kemudian kita ganti ke AC. Kita mengukur AC dari dioda ke resistor 220 ohm. Nah, jadi kita dapat di 28,1 voltase AC ya. Kemudian kita ganti resistornya ke resistor yang 1K. Langsung aja kita ukur ke DC. Kita ukur dari input LED ke sini.
kita dapat di 0,66 voltase DC. Kemudian kita ukur lagi dari diodanya, dari jumper dioda ke kaki resistor. Kita dapatnya stabilnya ada di 0,47. Kita putar dulu ya. Nah, kita dapatnya di 0,96 voltase AC. Kemudian kita ganti lagi resistornya dengan menggunakan resistor 22K ya. Nih, jadi untuk kodenya itu ada merah-merah oranye ya. Jadi kita pasang di sini. Kenapa ini LED-nya redup? Karena tegangan dari resistornya ini terlalu tinggi, yaitu 22.000. Kemudian kita ukur arus DC-nya dari input LED ke jumper dioda. Kita dapatnya di 0,53. Kemudian kita ukur lagi ke arus AC dari jumper dioda ke kaki resistor. Kita dapatnya di 0,62 voltase AC. Nah, lalu kita ganti LED-nya dan resistornya. Kita menggunakan LED yang berwarna merah. Kita pasang dulu resistornya. Kita pakai resistor yang pertama, ada di 220 ohm. Kita pasang. Kemudian LED-nya yang warna merah tadi. Lalu kita ukur lagi ke arah arus DC dari input LED ke jumper dioda. Balik ya. Balik. Jadi kita dapat di 15,0 voltase DC. Kemudian kita ukur lagi ke arus AC-nya dari jumper dioda ke kaki kapasitor, kaki resistor. Kita dapatnya di 28,9 voltase AC ya. Kemudian kita ganti resistornya ke yang ukuran 1K. Pasang. Kemudian kita ukur arus DC-nya dari input LED ke jumper kapasitor, jumper dioda. Oke, kita putar lagi. Oke, besaran. Nah, jadi kita dapat di 15,0 voltase DC ya. Kemudian kita ukur lagi ke arus voltase AC-nya dari jumper dioda ke
kaki resistor. Kita dapatnya di 29,7 voltase AC ya. Kemudian kita ganti lagi dari resistor 1K ke resistor yang lebih besar, yaitu 22.000 ohm. Pasang. Kita ukur lagi ke arus DC-nya dari jumper sini ke input LED ya. Kita dapat stabilnya di angka 15,0 voltase DC. Kemudian kita ubah lagi ke AC. Kita ukur. Kita dapatnya di 27,6 voltase AC ya. Oke. Sekian rangkaian yang kelima. Terima kasih.